mungkin buat generasi sekarang banyak yang kepikiran gitu. Emangnya masih zaman ya beli emas? Kan di era digital ada banyak aset lain yang populer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BSI dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dengan kesehatan dan bisa bertemu kembali dalam acara Golden Webinar Series BSI KCP Wonosari. Alhamdulillah di hari yang spesial ini karena dalam rangka memperingati Hari Ibu, kita juga dihadiri oleh para ibu-ibu yang luar biasa dengan pembicara kita hari ini akan berbincang-bincang, ngobrol bareng lintas generasi terkait pengelolaan keluarga yang bertema apakah emas sudah ditinggalkan. Ya. Kita sapa dulu ibu narasumber kita. Yang pertama itu Ibu Hajah Diah Sunaryanto. Selamat datang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Ibu Indah Utami, Bu. Iya. Selamat datang, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga Bu Sri Sugianti dari SM Mutia. Selamat datang, Bu. Iya, assalamualaikum Pak Budi. Oke. Terus yang keempat ini teman kita ini Pak Faizun. Ya, selamat datang Pak Faizun. Selamat datang Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton semuanya. Oke. Sahabat BSI yang kita hormati dan kita sayang bersama, ini kita acara tetap masih sama di studio Bisaro PLUT Kemenang Gunung Kidul. Dan kita juga perlu sapa juga nih, karena di hari spesial ini kita ada teman-teman yang ikut nonton di studio. Ya, itu yang pertama itu dari Dharma Wanita Pemda Gunung Kidul. Ya. Assalamualaikum, selamat datang ibu-ibu. Terus yang kedua dari Dharma Wanita Kemenak Gunung Kidul. Selamat datang. Assalamualaikum ibu-ibu. Terus yang ketiga dari Muslimat Ibu-ibu Muslimat NU. Selamat datang. Assalamualaikum ibu-ibu. Terus yang keempat dari Ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah. Selamat datang ibu-ibu. Dan yang terakhir ini dari keluarga kita, Bu. Kita berada ikatan keluarga istri pegawai karyawan IKBSI Jogja dan Wonosari. Selamat datang ibu-ibu semua. Oke, selamat datang di studio Bisaro PLUT Gunung Kidul. Yang berikutnya juga kita ucapkan terima kasih, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dengan Kemenang Gunung Kidul dan Dinas Kominfo. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pepatah Jawa mengatakan sedidik cukup, oke kurang. Betul ya? Iya. Bu, ya. Jadi di situ sebenarnya katanya simpel tapi sangat mengena sekali, Bu. Sedidik cukup, oke kurang. Jadi apa di situ perlu adanya pengelolaan keuangan keluarga. Nah, ibu-ibu ini perannya sangat luar biasa sekali. Dan kita tadi kita ucapin dulu ya hari ibu ya. Iya, hari ibu, selamat ibu. Ya, ini dari bapak-bapak. Jadi ibu-ibu ini katanya itu sarjana yang S-nya bukan S3 lagi, S-nya S sekian. Multidisiplinan ilmu, karena harus tahu ilmu kesehatan, ilmu keuangan, ilmu pendidikan dan macam-macam itu ke ibu. Jadi ya pantas lah kalau ada kata-kata juga ibu itu sebagai sosok guru rumah tangga. Kalau ibunya bagus, insya Allah keluarganya juga bagus. Nanti ibu ya alhamdulillah ya gitu lah. Jadi kita nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ini Bu. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol
bagaimana sih pengalaman dari ibu-ibu semua ini terkait dengan mengelola keuangan keluarga. Tapi sebelum itu saya mau tanya ini ke Mas Faizun ini atau Pak Faiz. Pak Faiz, kenapa kok memilih temanya itu? Apakah Mas sudah ditinggalkan itu maksudnya seperti apa atau terus dari Pak Faiz dari PSI sendiri kepingin mengadakan acara seperti apa? Bisa buat kita semua. Ya, terima kasih sekali Pak Budi atas waktunya. Ini tema yang sangat menarik terkait dengan Hari Ibu. Ya. Hari Ibu, kemudian saya senang di Gunung Kidul ini karena luar biasa peran dari ibu-ibu ini. Yang saya angkat itu adalah temanya ini ngobrol bareng lintas generasi Pak Budi. Oh, iya. Jadi ngobrol bareng lintas generasi, harapan dari kita gitu kan, dari BSI ini ada komunikasi yang sangat baik. Kadang ada ilmu yang tidak langsung diturunkan di kita dari orang tua, simba, cara pengelolaannya kan beda-beda. Nah, dari ibu-ibu yang kita undang ini itu memiliki latar belakang yang berbeda juga. Dari Ibu Hajah Diah Sunarianta ini, beliau adalah pejabat sekaligus birokrat. Bagaimana nanti kita kepingin ilmunya ini dibagikan kepada para pemirsa semuanya. Terus kemudian Bu Endang Utami ini dari Muslimat NU selaku ibu rumah tangga, keseharian seperti apa, ini perannya sangat penting ibu rumah tangga ini. Karena di Gunung Kidul pun kita lihat bahwa jika pengelolaan keuangan tidak bagus itu untuk yang baru berumah tangga Bu, itu ada masalah-masalah, sehingga penguatan keuangan di lingkungan keluarga itu diharapkan menjadi lebih baik. Nah, ini juga ada, nanti kita potret juga latar belakang dari Bu Sri Sugianti. Beliau adalah salah satu pengusaha dari Aisyah Muhammadiyah. Jadi ini potretnya seperti apa sih kalau saya ibu rumah tangga, itu seperti apa, kalau dari ibu pejabat seperti apa, mungkin bisa diinsert dari generasi-generasi. Terus kemudian kenapa kok lintas generasi? Karena isu terbaru di saat ini itu terkait dengan stunting. Ya, kalau ibu-ibu tidak mengelola keuangan dengan baik, habis itu jajan gitu ya Mas. Betul, ya, stunting. Nah, itu keuangannya tidak, kebutuhan gizi dalam keluarga tidak terpenuhi dengan baik, terus kemudian keuangan malah jadi kemana-mana gitu kan. Nah, ini peran ibu-ibu sangat luar biasa dalam mengatur keuangan keluarga. Terus diharapkan dengan cara pengelolaan keuangan yang baik ini, angka-angka permasalahan keluarga itu bisa ditekan. Misalnya kalau keluarga sudah siap, cara mengelolanya bagaimana, mendidik menjadi entrepreneur muda ini diharapkan bisa membantu juga keuangan keluarga. Itu Pak Budi harapan dari ngobrol bareng diskusi Mas, sehingga apakah Mas ini benar-benar ditinggalkan apa enggak kita gali lagi. Oke, siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Luar biasa ya, mudah-mudahan nanti kita dari hasil dari ngobrol itu dapat insight dari latar belakangnya ibu rumah tangga. Ini kan mayoritas masyarakat di Gunung Kidul kan juga banyak yang berumah tangga. Terus juga ada dari Bu Hajah Diah, nanti kita yang birokrasi tadi kan mewakili ibu-ibu yang suaminya mungkin birokrasi atau ibunya sendiri yang bekerja di birokrasi. Itu nanti Bu Hajah Sri yang dari pengusaha, nanti pengusaha gimana sih ngelola pengusaha perusahaan bisa, pengusaha rumah tangganya seperti apa. Nah, nanti mungkin sebagian juga ada yang berprofesi sebagai pengusaha. Jadi dari situ nanti komplit, mudah-mudahan hari ini kita banyak dapat ilmu ini. Jadi nanti dikembangkan. Amin. Jadi itu semua lah. Oleh karena itu kita langsung saja kita dengarkan bersama-sama pengalaman dari yang pertama nanti dari Ibu dulu nih Bu. Bu Hajah Diah, monggo Bu, nanti bisa disampaikan seperti apa untuk kita semuanya biar tahu cara ngelola keuangannya, biar nanti bisa nyontoh lah seperti Ibu Diah. Itu. Monggo siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan ucapkan selamat Hari Ibu ya, untuk yang mungkin di luar sana, masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, baik yang mengikuti secara live hari ini. Selamat Hari Ibu tanggal 22 Desember kemarin untuk ibu-ibu hebat, karena ibu yang hebat pasti akan melahirkan generasi yang hebat juga.
Ya, baik tadi sudah sampaikan sama Pak Budi kaitannya dengan pengalaman ya. Yeah. Jadi mohon maaf Pak Fauzi tadi yang pejabat itu Bapak Saya hanya ibu rumah tangga. Sama gitu, sama-sama ngelola pemasukan gitu ya Bu ya. Ya, hanya ibu rumah tangga yang mendampingi seorang suami. Nah, kita sebagai seorang perempuan itu harus cerdas. Apalagi seorang ibu ya, itu harus cerdas. Bagaimana kita karena keluarga adalah masyarakat terkecil, jadi bagaimana kita bisa mengelola keuangan di dalam keluarga, baik itu kecil maupun besar. Ini pengalaman saya pribadi sebelum suami saya menjabat di sini. Sebelumnya itu kami itu pasti namanya keluarga dari mulai awal itu mesti tahap yang paling bawah ya kan ya, tahap paling bawah itu kita rumah tangga. Dari itu kita bisa belajar bagaimana kita mengelola uang yang memang saat itu gaji seorang ASN ya, baik ASN ya, setara ASN ya, berapa sih gajinya. Nah, akhirnya dengan seperti itu kita mengelola dengan baik dan pintar, mesti tidak habis atau ibaratnya berprinsip bagaimana nanti saya entek kan gitu. Saya tapi tidak seperti itu. Kita harus pintar-pintar mengelola keuangan yang memang adanya segitu ya, kita harus mengelola. Jangan melihat sekarang saya seperti apa atau suami saya seperti apa, tapi itu semua proses, semua ada prosesnya, ada fase-fasenya. Dari mulai saya berumah tangga sama suami saya dengan gaji yang kecil, saya kelola juga dengan seperti itu. Nah, kita pikirannya tuh untuk masa depan anak nantinya. Kita harus nyelengin, enek cilik, nyelengin cilik, nyelengin sedikit untuk anak-anak kita. Harapannya nanti anak-anak kita ketika anak-anak kita membutuhkan, kita itu sudah ada simpanan kita, nggak tahu berbentuk apa, atau mungkin berbentuk uang, atau mungkin berbentuk barang yang lain, atau sebangsa mungkin emas ya, karena kalau saya dulu seperti itu, jadi saya beli emas untuk simpenan anak saya, karena yang emas itu investasi yang sangat-sangat liquid. Ketika kita punya, saat itu kita bisa jual. Nah, itu pandangan saya seperti itu dulu. Jadi gaji sedikit ya saya tak simpankan juga sedikit gitu. Nah, itu real pengalaman saya pribadi dari mulai nol sampai kita mempunyai sedikit usaha untuk membantu pemasukan atau ekonomi kita. Itu juga berbentuk tidak langsung gede, tapi sedikit gitu, kecil, usaha kecil gitu Mas. Ya, siap. Jadi kalau boleh sedikit ini ibu ini ya tetap sama dengan kita semua. Keluarga muda, bukan berarti terus berduduk langsung nggak langsung begitu kita nikah langsung ada itu enggak, kita semua tuh proses dari mulai kita nikah kan mesti nggak punya apa-apa. Nah, dari situ kita sudah mikir, maka saya bilang perempuan itu harus pintar harus pintar mengelola keuangan dari suami atau dari pendapatan lain. Nah, itu kalau kita bisa pintar mengelola, insya Allah kita nantinya bisa menjadi settle keluarga kita atau ekonomi kita. Jadi yang sedikit itu dipikirkan untuk menabung, terus ada yang diinvestasikan jadinya sekarang. Gitu aja. Terima kasih Bu. Mungkin ini langsung kita ke Bu Endang ya. Bu Endang, mungkin monggo Ibu Endang bisa disampaikan pengalamannya seperti apa. Ya, baik untuk semuanya. Kalau saya, karena saya dari latar belakang dari orang biasa ya, rakyat biasa yang memang kehidupan kami juga biasa-biasa saja seperti kayak begitu. Kemudian
ketika kita sudah masuk ke rumah tangga seperti tadi Ibu Spandul ya Bu ya. Jadi malah apalagi kami memang cuman berpaitan gitu ya, bermodalkan seperti itu, ya udah yes, siap bismillah udah nikah gitu kan ya. Nikah ya gitu. Ya dari itu kemudian mungkin pendewasaan diri gitu ya, pendewasaan diri, kemudian kita di situ kayak dapatnya nih, dapat uang seperti kayak begini, terus mau diapakan kayak begini, yang tadinya tahunya kan cuman ibu ini besok bayar ini, besok bayar sekolah, besok uang saku dan gitu. Kalau sekarang ini kita megang sendiri nih, uang utama buat diapakan, padahal terus kemudian punya anak harus bagi ini juga buat anak, terus nanti ini mau buat apa sosial dan lain sebagainya. Jadi miniatur dari Menteri Keuangan mungkin gitu ya. Ini ada uang segini, baik kelolaannya bisa bagi. Ya, ini kan makanya gimana Pak Presiden ini ada uang kayak gini seperti itu ya. Jadi makanya saya bilang ini sebagai miniatur Menteri Keuangan, bagaimana kita untuk bisa mengelola keuangan ini bisa cukup, atau bahkan kemudian tadi dengan TKG harus berpikiran ke depan juga gitu lah. Nah, next kita ke depan kayak apa nih, seperti kayak itu, mau kayak gini. Nah, kebetulan juga saya alhamdulillah pada saat itu juga ini nggak tahu dari mana juga bilang, ini pumpung anak masih kecil-kecil juga kan gitu, mungkin kebutuhan juga tidak belum banyak besar seperti kayak begitu. Kemudian kita kalau zaman dulu saya ini pengalaman yang gitu, ada uang sekian, kalau dulu tadi berapa sih seperti kayak begitu ya seperti itulah gitu. Sampai dulu kan ada yang ini pakai amplop, dibagi-bagi kita itu yang anak gitu. Cantel gitu. Kita ada amplop berapa? Ini buat kesehatan, ini buat nikah. Ini nanti kalau misalkan ada sesuatu yang tak terduga, sampai amplopnya itu banyak. Nah, lama-lama ini, lah saya desainnya apa ini? seiring dengan waktu seperti kayak gitu, karena memang mungkin saya dulu mungkin edukasi dari orang tua juga enggak begitu ya tentang bagaimana keuangan, apalagi suruh mengenal kok emas gitu, artinya cuma dikai pelek-pelek ya udah perhiasan sudah cukup seperti kayak begitu selesai. Seiring dengan waktu ya memang harus boleh pemikiran seperti itu. Oh iya juga ya, seperti kita harus mempersiapkan masa depan. Ini anak juga tidak akan stuck di sini saja, tetapi akan bergeser. Kalau misalkan enggak ya nanti kita yang kalang kabut seperti kayak begitu. Dan pada waktu itu memang seperti tadi Putih DKG belum ada kepikiran, memang saya tidak ada kepikiran untuk itu investasi emas gitu, belum ada lah. Cuman ya kalau misalkan belikan anak itu ya pelek-pelek gitu, kalau bahasa orang Jawanya seperti itu, hanya pelek-pelek lah. Kemudian barulah tersadar yang lagi, oh iya juga ya, ternyata kalau misalkan butuh gitu lagi ada alternatif ya. itu tadi katanya seperti kayak itu cepet nih gitu. Cuman kalau misalnya tidak kontrol ya cepetnya itu 12 ya, yang seperti kayak begitu. Itu pengalaman pribadi saya untuk pengelolaan yang karena memang yang dulunya saya dari orang awam biasa ya, kemudian dapat ilmu ya cuman ya itu tadi, ketika pengelolaan saya cuma pakai amplop aja sayangan seperti itu. Dan itu juga sangat riskan sekali ketika ada yang butuh lagi, kita harus disiplin memang. Kalau tidak disiplin, ngerti ini ada uang yang lain nih, ambil aja dulu gitu. Akhirnya kosong seperti kayak gitu. Jadi ya itu pengalaman saya, tapi seiring dengan waktu yang sekarang seperti kayak begitu, dengan teknologi yang ada, terus ilmu juga sekarang udah banyak ya. Bismillah, semakin kita juga menata ya seperti kayak begitu. Mungkin kalau boleh tahu dulu amplopnya sampai berapa banyak Bu? Banyak Mas, karena itu 10 lebih. Iya enggak juga sih ya, kurang lebih segitu ya. Tapi ada dapat gitulah sedikit, oh ini buat kesehatan camplongke, oh ini cocok gue arisan gue dasar wisma sampai yang kayak begitu kepikiran gitu ya, sampai yang kayak begitu gitu. Jadi memang harus disiplin, habis dapat gaji, karena kalau dulu emang gajinya cuma gaji tok gitu, karena kita tidak punya usaha lain ya seperti kayak begitu gitu. Jadi kita punya cuma setiap bulannya memang harus kasihkan seperti kayak gitu ya, itu kelemahannya. Ketika kemudian ini silau mata kita itu ya ada nih wah ambil dulu lah, pinjam lah gitu, tapi nggak dikembalikan. Ya seperti kayak gitu, itu pengelolaan jadul zaman dulu sebenarnya. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan teknologi, ada bank, ada kemudian ada investasi yang banyak gitu ya. Gitu. Sekarang hubungannya sekarangnya banyak tapi nggak ada. Tapi insya Allah nanti dengan adanya ini pengetahuan mungkin ya. Terima kasih Bu Putih, luar biasa ini. Tadi Ibu dia sampai mabuk sama.
sistemnya itu sistem pos, manajemennya sistem pos. Yang anggaran itu pakai listrik sendiri, dan dana lain-lain saya tuh dana lain itu ya untuk beli bakso, nah itu tapi untuk dana yang pokok-pokoknya harus disiplin masukin. Terima kasih Bu Utami ya Bu. Ya ini nanti kita sama-sama dengarkan ke Bu Sri ya. Pengalamannya gimana ini Bu Sri ini sebagai pengusaha ini. Terima kasih pada Pak Budi BSI dan Pak Faiz, yang kami hormati Ibu Bupati dan Mbak Uut. Kalau dari keluarga kami, karena dibesarkan dari keluarga swasta yang bukan ASN, wira swasta ya Bu? Ya, wira swasta. Itu dari kecil itu sudah ditanamkan pengelolaan uang. Jadi kami dulu waktu sekolah dasar, saya tahun 81, itu uang saku itu diberikan selama 1 minggu. Langsung 1 minggu? Ya, cukup tidak cukup harus cukup. Itu artinya dalam pengelolaan uang saku itu mesti kalau kita menjaga sampai 1 minggu berarti harus cukup, bahkan harus sisa. Dari sisa uang saku itu kita dididik oleh orang tua kami untuk bisa melakukan satu kebiasaan menabung. Nah, waktu itu perbankan belum marak seperti sekarang Pak. Ya, ada bank beberapa macam pilihan. Dulu itu baru ada beberapa saja. Kemudian selain kita menabung di sekolah, kita juga menabung di rumah. Waktu itu nggak pakai kentongan itu saya dulu pakai itu. Iya, pakai kentongan. Marah itu itu Pak. Jadi dengan adanya menabung menjadi satu kebiasaan, itu akan membawa manfaat besar buat kita sendiri, anaknya. Karena dengan menabung itu uang kita itu akan menjadi lebih banyak. Sehingga kita akan bisa memenuhi keinginan yang kita inginkan sendiri dari si anak. Kemudian yang kedua, dengan adanya menabung itu akan kita mempunyai satu kebiasaan mengelola uang masuk dan uang keluar. Kalau menabung kan uang masuk namanya, kalau pengeluaran utamanya uang keluar. Jadi dengan adanya kebiasaan seperti itu, kita akan bisa mengukur diri kita sendiri untuk tidak bisa terjebak dalam kebutuhan konsumtif. Yang praktis, pragmatis gitu ya. Seperti itu Pak, yang ditanamkan oleh orang tua kami, dan kebiasaan ini saya bawa sampai hari ini. Apabila kami kan ditinggali warisan Ibu, bukan berarti saya pengusaha secara mandiri, bukan, tapi karena sistem saja Bu, karena sistem orang tua mewariskan satu usaha, itu kami target Pak, setiap hari saya harus menyisihkan berapa sampai 1 bulan. Ya, seperti itu. Jadi menarik ini dari Bu Sri itu, dari kecil anak pengusaha itu diajari cash flow, cash flow, mikirin cash flow, jadi uangnya itu harus 1 bulan, terus diajari juga menabung, karena kalau menabung itu kan orang ada keinginan tapi menahan, kan menahan, tidak langsung berpraktek apa-apa langsung gesek cukup lah, kalau kasih ribu dicukup, kan itu tidak luar biasa. Jadi jadi banyak insight ya kita yang ini ya. Nah, ini dari Pak Faizun Pak, kalau dari manajemennya dari BSI itu di financial planning itu berapa persen sih sebenarnya pos-pos yang harus diposkan untuk konsumtif itu berapa, terus yang untuk pendidikan berapa, untuk ini berapa, itu secara umum itu seperti apa Pak kalau di BSI itu ya? Iya, terima kasih Pak Budi. Kalau dari yang saya pelajari Pak Budi, dan ini juga saya terapkan, sebetulnya setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang 10%, ada yang 20%. Tapi secara umum yang menarik itu begini Pak Budi. Mau saya terapkan ke saya ya, mau gaji saya itu ibaratnya 5 juta, mau 10 juta, mau 20 juta, pasti habis. Berarti kembali ke pepatah Jawa tadi, betul berarti? Ya betul, pasti habis. Setitik Maka di dalam sebuah manajemen itu ada yang menarik, dan ini saya terapkan. Nabung itu di awal. Jadi kalau tidak diawali di awal untuk nabung ini, itu pasti habis.
Kalau ibaratnya kita mau belanja gitu kan, belanja terus gitu kan, belanja sisanya baru kita tabung, itu nggak akan bisa jadi. Ya. Betul. Nah, terus kemudian setelah kita punya tabungan, pengelolaannya itu mau seperti apa sih gitu kan? Ada yang kepengen beli ini, beli macam-macam gitu kan. Saya juga belajar dari pengalaman, ya agak sedikit salah juga berdasarkan karena nggak ada yang ngajari itu tadi. Kalau saya itu begini. Ibarat saya sekarang karyawan gitu kan, begitu punya gaji bu, itu langsung saya belikan rumah. Menurut pemikiran saya benar gitu kan, karena saya butuh rumah gitu kan. Ternyata salah juga, karena pemasukan satu langsung dipakai untuk angsuran. Berbeda kalau kita misalnya ASN atau karyawan gitu kan, yang kemudian dapat uang gitu kan, saya akan berpikir ke produktif dulu. Belikan franchise misalnya, yang paling simpel lah, yang pokoknya bisa menghasilkan. Sehingga apa? 2 pemasukan, 1 pengeluaran untuk beli rumah misalnya gitu kan. Tapi kalau yang tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Bupati, ada yang bagus tadi di sebelum acara itu saya coba narik-narik informasi itu begini. Kalau misalnya antara beli tanah ada yang beli emas, itu milih yang mana gitu kan? Kalau saya cenderung pakai yang paling liquid, tadi sudah disampaikan. Belikan, kalau dulu simbah saya itu begini, kalau ada yang mau jual emas di tetangga-tetangga, silahkan jual ke saya. Artinya apa? Mereka butuh uang, harganya cenderung turun, dibeli, ditampung terus emasnya. Pokoknya kalau ada yang ada yang jual, beli aja, dibeli sama simbah saya. Kemudian kita kan belum butuh ini. Harga emas kan cenderung naik terus. Dari tadi kita udah lihat grafiknya, itu naik terus. Nah, ketika sudah butuh, ini kayaknya cukup untuk beli tanah, gitu kan? Saya akan sampaikan ke masyarakat, kalau ada yang butuh tanah, butuh duit, tanahnya dijual, silahkan ngomong ke saya. Biasanya orang butuh duit itu harga sahabat, harga lebih rendah. Sedangkan harga emas naik, maka itu barulah kita pecah ke portofolio tadi. Nah, dan nanti untuk harga emas itu sebetulnya kan beberapa masyarakat kemarin di seri-seri sebelumnya Bu ada pertanyaan bahwa harga emas itu kan naik turun gitu kan, apakah nggak rugi gitu kan? Sebetulnya memang harga emas itu tiap hari naik turun, hari ini naik turun lagi naik turun. Tapi gramnya tetap ya Pak Presiden? Gramasinya tetap. Tapi yang paling gampang membuktikan begini, kalau harga emas itu kecenderungan naik. Tadi kita udah buktikan lewat grafik Bu. Itu adalah cincin pernikahan kita. Nah, dulu beli berapa? Sekarang berapa? Mungkin tadi di Bu Sri sama Bu Bupati sama Bu Endang itu juga dulu beli emas berapa, sekarang jadi berapa? Monggo nantilah cerita untuk mereka monggo beliau untuk kisah romansa. Ya. Bisa diceritakan gitu ya Pak Presiden. Terima kasih. Seperti itu Pak Budi. Jadi terkait dengan pengelolaan keuangan itu tergantung orangnya masing-masing. Yang paling pokok itu kalau nabung, yang kalau sudah niatnya nabung itu kalau dipakai dulu, terus baru nabung nggak bakalan ketemu istilahnya nabung. Yang paling penting gini Pak Budi, tadi di ruang transit kita dapat insight dari Bu Endang. Dulu sudah sejak awal Bu Endang sama Bu Sri itu ngobrol tentang emas. Bu Sri itu udah langsung eksekusi beli emas. Bu Endang nunggu besok, nunggu murah, nunggu besok lagi. Akhirnya sekarang udah baru tahu, harga per gram udah berapa Bu Sri? 1.112.000. Update. Padahal zaman dulu monggo dicek harga emas berapa ke beliau. Jangan kayak durung rezekine Bu. Kalau ngobrol-ngobrol Bu dia Bu Tami sama Bu Sri, kapan sebenarnya jenengan itu kenal emas secara lebih, kan mas dari dulu mungkin sudah kenal ya, dari kecil sudah kenal, terus sejak nikah mesti ya kenal, karena mesti kan maharnya itu kan dari suami kan, itu kan untuk mahar kan gitu. Tapi benar-benar jenengan itu kalau bahwasannya emas ini ternyata itu punya nilai lebih loh kalau kita simpan itu. Mulai kapan Bu bisa cerita mungkin Bu? Terima kasih Pak Budi. Jadi kalau tadi disampaikan
mengenal emas itu mungkin dari kecil sudah diberi apa itu sudah paham itu emas gitu. Tapi mengenal kita untuk menyisihkan uang untuk membeli emas sendiri dalam tujuannya adalah untuk menabung, itu saya sekitar tahun 2000-an. Nah, itu untuk beli emas sambil berhias, istilahnya wong wedok perempuan itu kan biasanya tampil ya, yang nggak harus besar, tapi kita beli kecil itu untuk tujuannya untuk menabung sambil berhias kalau perempuan. Nah, itu saya mengenalnya itu tahun 2000 karena saya menikah dengan suami saya kan tahun 98. Nah, dengan gaji yang kecil, banyak kecil sekali waktu itu, dan saya memang sudah mempunyai anak satu, dan waktu itu anak saya susu formula, surfor ya. Nah, dengan gaji yang kecil ya sama dengan Bu Tami, saya masukin ke amplop masing-masing, mana listrik, mana dana kesehatan gitu kan. Saya masukin benar-benar, saya masukin ke amplop, saya masukin ke buku. Ini untuk makan. Jadi sehari itu saya hitung, makan sehari itu saya hitung. Gitu ya, Bu, ya? Sehari saya hitung, contoh mungkin 10.000. 30 hari berarti kan sudah 300.000. Nah, saya masukkan amplop. Hari ini saya ambil 10.000 untuk belanja hari itu juga. Nah, ketika anak sakit ya saya ngambil ke kesehatan. Tapi waktu itu memang ada rumah sakit memang kita sudah di cover sama pemerintah. Jadi rumah sakit sudah agak meringankan ya, dokternya tidak membayar, kita gratis. Tapi kan ongkosnya transportasi, ke rumah sakit. Ya kalau makan itu nomor 2. Penting ongkosnya masuk. Ongkosnya jalan dari rumah ke rumah sakit itu kan harus kita pakai ongkos. Nah, itu yang perlu kita perhitungkan. Terus yang setelah saya mengenal yang tahun 2000 itu, saya beli, ada sisa otomatis gaji ya, sisa kita gaji itu sudah saya tapi ada sisa. Nah, itu saya kumpulin. Nah, kumpulin. Berarti opnam, kalau kita kas opnam. Ya, gitu kas mendep ya, itu tidak boleh diotak-atik. Nah, itu saya belikan sebuah barang. Waktu itu saya beli gelang ya. Nah, beli gelang, benar apa yang dikatakan Pak Fauji. Gelang saya beli karena saya waktu itu masih di asrama, jadi belum membutuhkan rumah yang untuk stay gitu kan, tapi sudah di asrama karena memang kita sudah semua sama pemerintah. Nah, gelang yang saya punya, begitu saya keluar dari asrama karena pindah ke tugasan, otomatis saya harus beli rumah. Ya, karena dapat rumah dinas lagi. Gitu ya. Akhirnya gelang ini saya jual untuk beli tanah. Ini real saya, kehidupan saya. Jadi jangan melihat sekarang mati ya. Tapi kita proses. Nah, dari itu saya beli tanah untuk beli untuk rumah yang saya tempatin dulu di Bogor. Nah, itu dengan itu tadi gelang yang itu tadi akhirnya bermanfaat juga toh. Nah, saya belikan tanah. Lambat laun tanah sudah punya. Karena gitu. Nah, ya tanah sudah punya, akhirnya kan tambah untuk cari tabungan lagi untuk membangun. Nah, itu benar-benar saya manfaatnya besar sekali. Nah, itu baru tahap saya punya rumah yang awal mula dari mulai rumah tangga di asrama, setelah dari asrama langsung punya rumah sendiri. Nah, itu kan dari invest dari itu. Jadi benar-benar emas itu adalah invest yang jangka panjang. Saya beli murah memang. Begitu saya butuh untuk beli tanah, benar kita naik. Nah, tapi tidak kita sadari toh bahwa kita jual itu naik. Nah, kita nggak sadari itu. Tapi benar-benar sangat-sangat menguntungkan. Ini bapak-bapak kalau tahu ini kaget ini, Bu. Kalau uangnya dari mana itu? Tapi saya sering begitu. Terus sudah begitu selesai saya beli tanah itu, saya bangun. Nah, tinggal kita memikirkan untuk masa depan anak saya yang sudah mau masuk sekolah, SD. Karena TK kan pengeluaran masih kecil ya. Jadi saya memikirkan untuk SD karena SD
waktu itu sudah sedikit pengeluaran harus ada, ya, kebutuhan juga harus meningkat gitu kan. Nah ini juga harus kita pikirkan bagaimana besok untuk anak saya sekolah SMP-nya, bahwa dari SD itu kan masih SMP. Betul. Nah 6 tahun toh, nah itu saya mikirkan lagi untuk anak ini masuk SMP. Nah setelah SMP masuk SMA, ini anak ini mau kemana? Yang pertama, akhirnya dengan cara yaitu tadi pengalaman atau pendidikan atau mungkin informasi yang saya terima, saya nol besar. Tapi saya benar-benar manajemen saya sendiri, punya suami taunya bro gaji mau habis 1 hari silakan, atau mau mempunyai tabungan juga silakan. Ini sudah suami saya sudah, ini terserah kamu mau diapakan uang ini, gaji itu tadi. Jadi suami saya tidak mau tahu, taunya saya yang harus bisa itu tadi pinter-pinter keuangan, ya pinter-pinter sebagai menteri keuangan, bagaimana kita mengelola keuangan yang memang ya itu adanya. Itu real saya sendiri. Makanya saya bilang orang ya iya loh sekarang ada, nggak mungkin, karena masyarakat tanya saya ada, sudah ada sekarang, ada dalam arti ada secara finansial saya ada, tapi dulunya kan tidak tahu prosesnya seperti apa. Nah ini real saya sampaikan di sini bahwasanya semua orang tuh sama, punya kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana kita pinter-pinter mengelola keuangan itu. Nah itu saja. Jadi keluarga akan sejahtera juga ibunya atau seorang istri, karena yang mengelola semua kan istrinya. Entek ya neng bojone kan bisa gitu ya. Ya kan tadi suami saya, entek sama kamu sehari ini pun habis ya sama kamu, tidak pun juga sama kamu. Jadi suami saya lepas. Nah waktu itu kelangsungan hidup ada di seorang. Nah, terus gimana nih Bu Utami nih? Punya kisah yang sama atau berbeda ini Bu Utami? Sedikit agak sama juga sih, cuman kita berbanding ya. Kalau tadi Bu Tiah sudah ngendikake sudah mulai menabung kemudian bisa dibelikan tanah. Kalau saya balik nih, jadi sekitar tahun 1997an gitu ya, kita ya itu tadi karena kita dari orang yang biasa juga belum punya pengalaman, nabunglah sedikit yang tadi penyisihan itu dari sudah diambil dari kesehatan dan dana itu bla 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 itu, kemudian kita sisihkan, punya kerentek untuk gimana ya kita sekarang mau beli tanah gitu. Kayak sama nih sebenarnya kan namanya juga baru rumah tangga baru kan gitu kan, seperti itu. Kalau itu pada waktu itu kita masih ikut di mertua indah gitu kan, masuk ke situ terus ya agak berkembang lah kan seperti kayak akhirnya kita mulai beli nih, tapi nggak kurang gitu ya, kurang uang ini seperti itu. Akhirnya sambat juga kan, seperti itu. Sambat ke siapa? Ada sambat gitu kan ya, dengan saudara, ada saudara, terus ini kurang sekian gitu ya, sekian rupiah gitu. Waduh Mbak, aku nek uang nggak punya gitu kan, mungkin. Iya nek misalkan tak pinjam ini ya ada gelang seperti itu. Sekali pada saat itu kurang lebih 20 gram lah. Seperti itu, kurang lebih bagaimana ya orang apa mbak ini nggak agak jadi duit gitu. Kami juga pikirannya juga enggak, ini cuma mosok nggak ngasih namanya ini katanya namanya tanah kan pulung gitu ya kalau orang Jawa bilang seperti itu. Akhirnya oke lah kita deal, tak pinjam ya mbak, tapi aku beberapa jangan nggak kesusu yang balik ke seperti kayak gitu. Akhirnya udahlah kita jual saat itu 97 sekitar berapa ya, saya lupa di 50-an beberapa ya masih seperti itu ya, sekitar itu gitu. Kita jual seperti itu, akhirnya kita punya tanah gitu kan, seperti kayak gitu. Ini di utang, ini masih punya utang gitu kan, masih punya utang harus dibayar kan gitu kan. Setelah beberapa tahun kemudian pada waktu itu kalau misalkan 20 gram kita 50 itu cuma seberapa 1 jutaan kan sekitar itu gitu. Ada itu kita baru kemudian bisa nyaur 2000-an sekian gitu. Innalillahi, lah kadek dadi akeh banget sebenarnya gitu kan. Mintanya juga Mas Gram dikembalikan kan. Ya pada saat itu dia juga bilang, Mbak, aku ngertinya aku iki gelang ya Mbak, seperti kayak itu pinjam 20 gram. Terus nanti ya kayak sesok ya kuliah apa ini kurang waktu ya ono sejarah seperti bla 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 gitu. Oke, terus
Saya ya gelang ya udah karena kita butuh kan ya oke deal gitu kan. Enggak aku iki bayar entuk sak mene sesuk duitnya sak itu besok balik satu pinter sudah gitu ya. Pada saat itu belum kepikir saya. Barulah kemudian setelah kayak bayar lagi net kegiatan kan seperti itu pada itu. Atau orang ya? Gimana? Enggak anak itu bukannya? Ya enggak aneh. Jadi kayaknya gelang udah kembalikan gelang anaknya kan Mbak yang gelang pada saat itu 20 gram kita kembalikan 20 gram. Cuman dia tidak bentuk dan lain sebagainya enggak, cuman ya pada jumlah gramnya saja. Tapi ketika itu kita belikan itu lebih sampai 2 kali lipat ya karena sudah 2000 sekian kan ya bertahun seperti kayak gitu karena dia bilang raka susu gitu loh ya bener sih raka susu bener kan dari situlah kemudian saya berpikir oh iya ternyata uang kita pakai emas itu nabung pakai emas memang menguntungkan seperti itulah. Dari mulai itu saya berarti dari 2003 saya mulailah rakyatan dapat sithik saya celengi mas ya pelik mbuh itu apa mbuh cincin mbuh itu leontin tapi walaupun itu gramnya kecil seperti kayak begitu gitu. Mulai dari itu jadi pengalaman dari saya ketika saya pinjam duit gitu tadi tetapi berubah emas kemudian mengembalikan itu itulah menjadi pembuka pemikiran saya terbuka bahwasanya emang emas itu penting seperti itu. Cuman permasalahannya bagi kami uang kalau misalkan harus mengumpulkan uang terus untuk membeli emas belum sampai kebeli inilah yang kemudian menjadi momok ya akhirnya misalkan mikir besoknya mau apalagi kalau misalkan sekarang itu yang kejadian Bu Sri tadi kemarin itu ya Bu ya akhirnya sampai nggak kebeli nih kalau misalkan saya mengumpulkan tujuannya udah mau beli besok emas nih ya seperti itu berarti kalau misalkan 1 gramnya itu 1 juta berarti kan kita harus mengumpulkan nih nah, proses mau menempuh ke 1 jutanya ini nilainya 100 untuk orang atas betul ada mulai lagi lah seperti kayak begitu. Jadi mungkin nanti di sesi ini mungkin ada solusinya gitu ya kalau biar jangan sampai sampai ke sana tapi udah dapet nih gimana nih caranya biar kitanya itu nggak kecolongan untuk diri sendiri kecolongan tapi yang lawan diri kita sendiri terus mencapai 1 juta ini belum sampai 1 juta nggak akhirnya emasnya plus seperti kayak gitu. Itu jadi pengalaman saya sekitar 2003 kita kebuka berawal dari utang emas bayar emas dari tahun yang berbeda kita akhirnya rugi bandar saudara seperti itu mungkin saya karena tidak sesuai ekspektasi yang saya berikan seperti kayak begitu gitu. Berarti betul ya pinjam emas balik emas ya betul. Iya cerdas. Yang cerdas. Kalau Bu Sri gimana ini Bu Sri pengalamannya Bu Jadi kalau tadi Pak Bu Bupati itu menceritakan kalau investasinya untuk beli tanah dan untuk bangun rumah. Kalau saya dari SD saya tahun 81 sampai saya kuliah tahun 92 lulus itu Pak, nabung saya itu untuk biaya haji tahun 96 suami istri. Waktu itu masih 9.750.000 biaya haji itu. Kemudian juga kami investkan ke tanah Pak, karena waktu itu tanah hanya 500 meter persegi itu hanya 25 juta. Jadi tahun 2011 Pak ya. Di Gunung itu sih Bu? Iya. Itu jadi kalau Ibu tadi prosesnya seperti itu sama Bu, kita juga dari orang tua dididik seperti itu. Kemudian untuk mengenal emas, Bapak terus terang ini bukan karena kita tadi dititipi Pak Faiz ya. Saya mengenal emas itu dari BSI ya. Jadi waktu itu tahun 2017 saya ikut program cicil emas. Ya, cicil emas 10 gram tahun 2017. Beda dengan Ibu ya. Kalau itu kan udah besar. Jangan saya, jauh saya. Gitu. 2017 saya ngambil cicil emas BSI itu 10 gram, kemudian 2018 juga 10 gram. Jadi 20 gram. Waktu itu harga emas per gramnya 500.000. 500.000. Ya. Kemudian di tahun selanjutnya 2019 itu saya ikut cicil emas sampai tahun 2021 emas saya menjadi 55 gram. Aduh. 55 gram dalam waktu 2017 sampai 2021. Boleh dong. 4 tahunan ya. Iya, 55 gram. Nggak terasa ya? Nggak terasa Ibu, karena kita
kalau gading emas dan cincin emas itu dipaksa harus menyisihkan, nyambung yang dipaksa. Mungkin Mbak Uut harus ikut itu. Ya, saya tadi ya. Hutang tadi itu saya juga harus mungkin itu Pak Budi pengalaman perkenalan emas saya dengan emas di BSI seperti itu. Oke, Pak Baisun, boleh cerita Pak, fakta emas itu dari tahun ke tahun seperti apa sih Pak? Sebenarnya Pak? Ya, terima kasih Pak Budi. Sebagai awalan yang menarik dari Bu Endang. Iya, ini luar biasa tadi nih, Bu Lisa. Bu Endang itu pengalamannya sudah apa itu sudah langsung. Iya, karena langsung banyak soalnya. Itu juga pernah dialami ibu saya sendiri juga. Kalau nggak punya duit, pinjam bude, pinjam emasnya, balikinnya emas, memang harganya selisihnya naik. Itu dari sudut pandang kita sebagai korban. Tapi kalau kita cerdas bisa memanfaatkan emas, ini ada data menarik Pak Budi. Kemarin pada waktu sebelumnya itu kan saya searching tentang generasi Z, memang ini untuk edukasi. Bahwa saya suka dengan data AI, Artificial Intelligence, bahwa kemarin itu untuk yang terkait dengan haji Bu ini Bu. Yeah. Ini dibuktikan sendiri oleh simbah-simbah kita, bahwa saya pernah mengalami masa dapat cerita. Itu di tahun 1997 Bu, biaya perjalanan ibadah haji itu adalah 7,5 juta, 7,5 juta. Uang pada waktu itu kalau dibelikan emas antam itu dapatnya 310 gram. 310 gram. Ya, untuk di daerah Gunung Kidul itu, untuk yang haji itu masa tunggunya 33 sampai 34 tahun Bu saat yang ini. Sekarang ya. Nah, yang jadi kalau kita berpikirnya terbalik, kalau ibadah haji itu pakai uang itu harganya ongkosnya jadi naik. Kalau kita konversi ke emas itu yang 7,5 juta itu tadi ya 310 gram. Di tahun saya cek, saya bandingkan dengan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2020 itu biaya secara rupiah, secara uang itu naik menjadi 36 juta. Oke. Kalau di emas kan Bu, itu malah justru 45 gram. Di emas kan 45 biaya hajinya jadi 45 gram. Artinya apa? Kalau ibu-ibu untuk yang di NU sama Muhammadiyah yang punya saudara atau tetangga yang masa tunggunya masih lama di atas 5 tahun lah, ibu-ibu nabungnya. Ibu-ibu PKK juga Bu, ibu-ibu dan wanita itu sebaiknya nabungnya dalam bentuk emas. Karena di 97 dari yang 310 gram itu menjadi cuma 45 gram. Secara emas turun. Kalau dari uang naik, ya. Dari emas kan 300 jadinya 45. Betul, ya. Pernah turun ya? Iya, karena harga emas pada tahun 97 itu cuma 24.000 per gram. Ibu ngalamin juga. Yang sesuai kali. Betul. Di 2020 harga emas sudah 800.000. Betul. Oke. Nah, ini salah satu kelebihan dari manfaat emas. Ini satu orang. Iya. Di berangkatnya 2020 saya bisa untuk satu. Kalau hitung-hitungannya bisa dapat gini, kalau hitung-hitungannya untuk pemberangkatan haji, kalau tadi gramase itu kita jual Bu emasnya, itu bisa memberangkatkan sekitar 6 orang Bu. Di tahun 2020. Di tahun 2020. Yang cuma punya tabungan emas itu tadi di tahun 2020 maka bisa memberangkatkan 6 orang. Saya sama istri ya, terus orang tua sama kemarin dikritik sama istri saya mertua. Mertua. Jadi namanya pasar harus berangkat semua gitu ya. Betul. Ini salah satu Pak Budi. Ya. Terus yang menarik adalah ketika kita tadi adalah solusi salah satu yang mungkin ini perlu kita edukasi ke masyarakat. Ketika ada kebutuhan, ketika kita sudah punya emas Pak Budi, ada kebutuhan emas ini dijual. Iya dijual. Ya, karena butuhnya cepat, mikirnya kan gitu. Betul. Sedangkan Bu Sri berbeda. Bu Sri itu konsep pengusahanya begini. Yang saya tahu, saya juga belajar dari Bu Sri. Jadi begini, jangan sampai kita itu punya usaha tapi dibayar dari gaji. Misalnya saya punya usaha, saya pegawai ya Bu. Punya usaha tapi kemudian pengen ngembangin usaha itu hutang dibayar pakai gaji. Jangan. Tetapi usaha itu harus dibayar angsurannya oleh usaha. Jadi sumber source of payment-nya harus dibedakan.
Sehingga apa? Ketika ada sisa dari usaha ini menjadi pemasukan pendapatan kita. Keluarga. Betul ya, Bu Sri? Nah, itulah yang membedakan mentalitas entrepreneur atau pengusaha atau wira swasta dengan yang kita tidak punya ilmu. Makanya ilmu itu penting. Makanya sejak tadi saya lihat memang Bu Sri ini memang lahir di cara berpikirnya memang udah entrepreneur usaha. Dari kecil udah jadi cash flow. Iya betul. Ya kan. Gimana cara dapat uang banyak, ngeluarinnya mak cerit-cerit. Nah itu yang membuat akhirnya usahanya bisa berkembang sampai sekarang. Dan ini saya juga mengalami keterlambatan Pak Budi. Jadi akhirnya saya begini. Kan permasalahan yang ada itu keuangan di rumah tangga. Maka salah satunya saya itu mengedukasi kemarin di seri sebelumnya, ini perlu saya ceritakan mungkin bagi ibu-ibu PKK yang baru bisa hadir ini, sama ibu-ibu Dharma Wanita, terus kemudian ibu NU sama Muslimat NU sama Aisyah Muhammadiyah. Itu begini, edukasilah anak-anak itu bersama dengan kita. Orang tua hadir bersama anak-anak. Saya punya cincin misalnya, saya punya gelang gitu kan. Kita edukasi anak sejak kecil. Nah kalau tadi punya emas dijual, jangan sampai. Karena apa? Percuma kita punya aset tapi ujung-ujungnya dijual, nggak punya, nol lagi Bu. Nah salah satu caranya ketika saya punya emas kemudian butuh itu ngapain gitu kan? Itu silakan datang ke BSI Bu. BSI itu ada gade emas yang kita ubah mindset dulu. Yang orang-orang ketika datang untuk gade awal mulanya malu. Karena apa? Dia, oh saya butuh duit berarti harus ke pegadaian gitu kan. Padahal itu gade itu bisa kita manfaatkan jika mindset kita berubah. Sebagai contoh, saya datang ke BSI butuh uang 1 juta untuk modal ngedukasi anak saya. Nah itu silahkan bawa emasnya, kemudian kita taksir. Kalau ibaratnya hitungannya biar mudah, per 1 juta itu Pak Budi, di BSI itu cukup per bulannya 18.000 biayanya. Per 1 juta. Per 1 juta per bulan. Bayarnya bisa 4 bulan sekali Pak Budi. 72.000. Kalau kepengen lagi nggak berpikir selama 1 tahun, tinggalkan aja di saldo 200.000 Bu. Itu nggak usah mikir untuk memperpanjang atau nebus emasnya selama 1 tahun. Pikirkan usahanya dia duitnya diputer kayak. Iya betul, kita fokus ke usaha. Nah, salah satu yang jadi gambatan orang tua saat ini adalah bahwa bagaimana uang saku anak sekarang sudah banyak. Tadi Ibu harus berpikirnya jangka panjang tuh larinya. SD 6 tahun kemudian ini. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mengedukasi anaknya. Uang yang tadi 1 juta dapat dari gadenya BSI itu bisa dimanfaatkan untuk apa sih? Nah, data yang bagus Pak Budi, kita ngajari anak-anak untuk entrepreneur. Saya lihat grosir jilbab Bu, itu per pieces itu cuma 10.000. Kalau 1 juta dibelikan jilbab itu dapat 100 pieces. Kalau 100 pieces kita jual lah dengan harga murah dulu aja, murah. Yang murah 20.000 lah, bisa diangsur 2 kali misalnya itu kan. Itu meringankan kan. Itu bisa dapat dari penjualan 2 juta. Sedangkan untuk nebus di BSI aja 1 juta. Artinya anak-anak per bulan sudah bisa dapat uang saku dari usahanya sendiri 1 juta. Kalau orang tua mau membantu nih, orang tua ya Nduk, ya Cung, ya Nak gitu kan. Itu tak bantu jualin gitu kan, dari yang tadi saya pinjamkan. Gitu ya. Iya, update status atau apa. Jual di harga 50.000 karena di Google Trend pembelian harga jilbab itu di angka 50.000 sampai 100.000. Kalau bisa menjual di harga 50.000 bisa ngangsur 2 kali misalnya. Itu bisa dapat keuntungan 5 juta, sedangkan nebus di BSI 1 juta. Artinya apa? Anak-anak bisa dapat uang saku 4 juta. Milih jadi pegawai apa pengusaha Bu? Kalau tidak terikat. Iya, kita edukasi anak kita supaya naik levelnya. Mungkin Bu Endang Utami sama Ibu Bupati sama Bu Sri punya komunitas yang ibu-ibu itu kaya. Aku bantu ini anak saya jualan jilbab. Ini harganya 100.000. Nah sekarang kita hitung-hitungan cerdas mana anak kita sama orang tua kita akhirnya. Kalau bisa menjual di angka 100.000 per jilbab berarti keuntungan 10 juta. Balikin di BSI berapa?
1 juta. Keuntungannya 9 juta. Ini kan cukup sangat membantu keuangan di keluarga dan pendidikan awal ya. Iya, betul. Supaya apa? Angka-angka perceraian, angka-angka stunting dengan keuangan yang manajemen yang bagus ini bisa ditekan. Ini adalah tugas dan kewajiban tanggung jawab kita selaku, ya saya kalau tahu ilmu ya saya bagi gitu, seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama menyadarkan bahwa emas itu kalau gade ya bisa dimanfaatkan sebagai produktif, jangan konsumtif gitu kan. Kita yang harus edukasi giat itu di situ. Supaya apa? Pemasukan dari orang tua juga banyak, membantu meringankan, dan anak-anak juga setelah ini bisa terus melanjutkan emasnya, bisa untuk membiayai sekolah sendiri. Enak kan orang tua? Kira-kira seperti itu. Ilmunya dapat, betul. Siap. Berpikir tidak konsumtif, produktif juga. Ya. Oke, Bu Dia, Bu Sri sama Bu Tami, kira-kira Bu dari kita ngobrol-ngobrol tadi itu, Ibu ada keinginan enggak mewariskan emas ke anak-anaknya? Saya dulu nih, sama Florin ya. Kalau saya sangat setuju sekali dan sangat ini sekali bahwa emas itu investasi yang jangka panjang. Jadi sangat-sangat hasilnya itu yang dapatnya banyak, dengan cara satu tadi mendidik anak juga untuk menabung juga dan dapat emasnya juga. Nah, kalau saya ke anak-anak, karena anak saya laki-laki dua-duanya, jadi beda cara kita mendidik anak laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau anak laki-laki itu harus yang nyata. Nah kalau perempuan yang beda. Nah, kalau yang agak sedikit ke arah ekonomi itu anak saya yang terakhir. Yang kedua. Ya, yang kedua itu arahnya ke ekonomi. Nah, kita mewariskan ke anak saya itu karena saya juga berdagang juga. Otomatis saya juga mewariskan apa yang sudah saya rintis dari dulu, ya, pemahaman dan cara mencari solusi keuangan juga. Ya, itu contohnya tadi itu menabung ya. Ada sedikit ya tabung sedikit, ada banyak ya tabung banyak. Tidak harus kita menabung itu harus langsung banyak, tapi sedikit demi sedikit. Nah, ini sudah dilakukan sama anak saya yang kecil. Jadi kalau dia kan kuliah di Jogja, nah saya kasih uang, contoh mungkin 1 minggu jatahnya sekian. Nah, perasaan saya sudah habis 1 minggu ini. Saya telepon, uangmu masih ada nggak? Kamu sudah makan belum? Karena takutnya kalau uangnya sudah habis tidak bisa makan, tapi dia mau minta lagi, malu kan gitu. Nggak taunya justru malah uang yang saya kasih ini dia sisihkan. Udah bisa disisihkan sama dia. Nah, saya tuh karena sama anak saya tuh tak kasih kebebasan, dia mau kemana, mau mencari ilmu seperti apa. Kalau yang pertama seperti bapaknya, kalau yang kedua ini lebih ke ekonomi. Kembali lagi semua proses. Saya dulu yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga dulunya, awal mula menikah, berjalannya waktu, berproses, akhirnya saya bisa mencari tambahan untuk kesejahteraan ekonomi kita. Selain mendapat dari gaji dari suami, saya juga belajar dengan kegiatan yang lain yang menghasilkan income untuk rumah tangga kita. Walaupun bentuknya ya kadang kita usahakan berbentuk macam-macam ya. Nah, tidak saya sebutkan di sini nanti. Yang penting pada intinya kita sebagai orang perempuan harus pintar-pintar mengelola keuangan dan manajemen keuangan itu tadi. Itu saja. Saya nggak akan menjeberkan apa yang sudah saya rintis, apa yang sudah saya usaha. Nanti khusus ya, kalau mau belajar ya. Tapi yang jelas, saya sangat setuju ketika kita menabung berbentuk emas. Sudah saya awalin dulu waktu tahun 2007
7. Nah itu saya nabung berbentuk emas. Waktu itu ya karena ada sedikit pendapatan dari usaha saya, otomatis saya berbentuknya bukan perhiasan lagi, tapi yang saya simpan tidak dipakai. Nah ketika saya butuh kemarin ya saya jual. Nah otomatis kan sudah menambah hasil yang tadinya mungkin saya beli per gramnya LM mungkin per gramnya 1 juta atau mungkin 100 gramnya itu 30 juta. Ketika kita jual, saya kemarin sudah 90 juta. Oh, sudah 3 kali lipat ya. Sudah meningkat tinggi ya. Nah, itu sih yang saya alami, saya sendiri yang saya alami. Jadi saya tidak melihat orang lain untuk saya menyampaikan ini. Real saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Dan kalau zaman sekarang, kalau mbah-mbah dulu kan zamannya kalau nyekel duit kan dubet-dubetin ya, ditaruh di mana, mungkin apa setagen itu biasanya kan sama mbah-mbah itu kan untuk bundel duit, karena mbah-mbah dulu itu kalau nyimpen uang itu kan tidak punya belum punya informasi kalau untuk beli emas, tapi cara nyimpannya ya digundel-gundel kene nggon setagen itu tadi, padahal itu yang digundel itu banyak sekali jumlahnya gitu, nominalnya tuh banyak. Nah itu jadi perbedaan mungkin dulu menyimpan uangnya seperti apa, sekarang juga seperti apa. Sama-sama menyimpan yang penting kuliah. Kalau dulu kan tidak berbunga, bukan berbunga, meningkat gitu. Karena ya tetap nominalnya 100 ya 100, tapi kalau berbentuk emas mungkin dulu belinya masih 25.000 per gram. Nah, kalau sudah sekarang otomatis tambah. Dan emas itu tidak terkikis ya. Tidak terkikis dengan zamannya tidak terkikis dengan air. Jadi dia mengurangi gramnya itu kan tidak terkikis banyak gitu ya. Jadi tetap berbentuk emas itu ya. Emas tidak berubah menjadi putih atau gimana, tapi yang itu emas asli ya. Nah itu tidak berubah. Nah mungkin kalau zaman dulu mbah-mbah kita punya emas, sekarang dijual, wah masya Allah tambah banyak tabungannya gitu. Kalau Bu gimana ini, mau diwariskan mungkin ya? Saya juga kepikiran juga ya seperti kayak begitu. Jadi lebih dari ilmu yang sekarang udah didapat ya, dan nggak kayak itu zaman lebih bangga kali gitu. Seperti kayak itu mulailah memang kita kecil-kecilan, karena saya belum lari kayak Mbak Sri ke Antam gitu ya, ke LM itu seperti kayak begitu itu belum. Jadi baru sedikit ya. Tapi setelah ini mungkin saya punya pemikiran Mbak. Banyak Mbak harus gitu katanya. Kayaknya lebih ke sana. Itu larinya nanti ke polisi aja. Iya. Ya, aman, jamin kan, pasti ini rendah toh. Iya, betul. Kita nggak harus yang kita nabung banyak, tapi dengan cara mencicil. Iya, betul. Tadi BSI katanya ada. Nah, ini saya juga tertarik nih Pak ya. Pak Budi boleh dong saya. Nanti saya akan mencicil untuk nanti mungkin untuk masa tua saya, biar saya tidak tergantung dengan anak saya nantinya. Otomatis saya mempunyai simpanan yang untuk masa tua saya, bukan masa depan lagi ya. Masa tua saya tidak merepotkan anak. Nah, itu. Ya, makanya itu juga sama ini seperti apa yang mau saya utarakan tadi, Mas Budi ngendika perlu nggak nih warisan untuk emas gitu kan gitu. Kayaknya memang perlu juga sih untuk saat yang jangka pendek. Memang itu nabung emas itu mungkin untuk kebutuhan kami, karena namanya kalau waris itu setelah kita karena nggak ada seperti itu. Jadi kalau untuk jangka pendeknya orientasi kita ini bukan untuk warisan sih, emang untuk tabungan buat kita. Kalau misalkan sewayah-wayah gitu kan, sewayah-wayah ada sesuatu dan lain hal yang langsung memang ya bisa tadi dijelaskan seperti kayak begitu, kita langsung cek gitu. Tapi kalau misalkan ternyata sampai kemudian insya Allah gitu kita punya banyak nih ya seperti kayak itu tinggalan, kemudian besok misalkan ini kami udah nggak ada, derukon ya, ini ada yang segini dumen sing ada rasa ada kegejekan, pacarnya seneng banget ya. Karena nemu yang banyak gitu kan, kebetulan dulu orang tua saya gini, lalu dengan cerita seperti kayak gitu. Jadi ini dan mungkin saya tadi agak mundur sedikit gitu, dan ini sangat, dan anak juga ternyata juga udah punya pemikiran seperti kayak gitu. Pada waktu itu
karena memang nggak ada uang ya, pada itu ada yang kurang gitu loh. Wah ini bayar kuliah kurang sekian gitu nih. Nah kayak kurang gimana Kak? Ini seperti kayak gini nih. Yaudah deh, ini ada jajan kayak gini. Oh pakai apa namanya? Bayar kuliah cincin orang di sini lah lagi. Kak, iki bidel emang ngono dadi duit. Jadi saya bilang gitu soalnya ini kamu taruh di toko emas ini jadi duit. Abok diukur sapa wae kok tane tawak kok dadi duit. Saya bilang gitu nih. Bayar kuliah ambil untuk cincin sekolah punya sini katanya gitu kan pada waktu itu. Ya akhirnya benar kalau gitu Mas. Kalau nggak percaya, kita bawa ke sana kan gitu. Ternyata iya lagi, aja rumah saya akhirnya itu menjadi pembelajaran edukasi buat anak. Oh ternyata benar ya, emas itu bisa untuk dicairkan dengan cepat. Tapi itu hanya sekedar edukasi. Kalau nggak terlalu panjang ini besok nggak butuh menang deh Mas. Besok. Tapi kalau sekarang Mas Budi ingin dikasih warisan emas itu perlu, bagi saya memang kayaknya memang perlu, dan itu memang yang sangat simpel untuk bisa disimpan dan sebagainya. Mungkin ya agak sedikit dulu ya, nggak usah dadak dipublish ke anak-anak ini. Ibu dia masak ini, wah alhamdulillah ini kayak juga gitu. Tapi ya kemudian untuk jangka pendeknya memang untuk kita, tapi untuk jangka panjangnya ya mudah-mudahan paling umur panjang itu Mas itu besoknya kalau misalkan udah ada itu ninggali itu, tapi ninggali ya yang manfaat mungkin bisa dipergunakan. Seperti kayak begitu sih. Sri gimana itu? Kalau menurut saya orang tua untuk memberi warisan kepada ahli warisnya itu suatu kewajiban. Meskipun itu dibentukkan apapun, termasuk emas, karena saya termasuk yang menerima, Pak. Kami kan berdelapan bersaudara. Kalau ibu tadi memiliki pendidikan untuk anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Tapi kalau di tempat kita di keluarga besar itu semua mendapatkan warisan emas. Karena ibu saya itu hobinya kan mengumpulkan tapi tidak memakai. Sulit loh ini Pak. Ya, mengumpulkan tapi tidak mau memakai. Kalau dulu tidak ada antam tapi tidak sefamiliar sekarang. Kalau dulu tuh ibu saya mengumpulkan emas. Setiap kali ke toko emas seneng itu dibeli. Akhirnya kemarin pada waktu bagi waris itu ditotal. Dan 8 bersaudara itu masing-masing dapat. Itu karena kenapa kok itu tadi kalau ada pertanyaan haruskah emas itu diwariskan? Kalau saya ya, karena saya termasuk yang menikmati fasilitas itu. Karena emas itu kan merupakan salah satunya fungsinya sebagai dana darurat untuk nanti bisa untuk dana mencukupi kebutuhan dasar manusia, bisa untuk pendidikan, perumahan, dan untuk kesehatan dan sebagainya. Mungkin itu Pak kalau menurut dari pengalaman saya. Ya. Ini ke Pak Faizul nih, tadi dari Bu Bupati sangat menarik, sempat keluar Pak, emas itu tidak korosi. Kalau istilahnya di kita itu kan sebutnya itu logam mulia. Sebenarnya logam mulia itu seperti apa? Karena kan kita banyak tahu itu ada emas putih, ada emas merah, ada emas kuning, ada emas apa. Jangan-jangan nanti kita dikirain beli emas ternyata bukan emas itu. Mungkin bisa sedikit ceritain Pak Is gimana Pak Is? Ya, terima kasih Pak Budi. Ini yang ini kita ngobrol yang ini yang terkait pengetahuan di masyarakat tentang emas yang kadang salah kaprah. Yang pertama adalah emas tua sama emas muda. Emas muda sama emas tua. Emas itu kalau kadar murni 100% itu kalau di satuannya karat berarti 24 karat. 24 karat. Ya, 24 karat. Berarti kalau kepengen tahu yang muda yang berapa, yang tua yang berapa tinggal dibagi 2. 24 dibagi 2. Berarti 12 karat di bawah itu adalah emas muda dan 12 karat ke atas emas tua. Nah, kemudian bagaimana sih kalau kepengen menabung, pilih yang emas tua apa emas muda? Kalau saya sama kayak Ibu Bupati tadi, bahwa sesuaikan kemampuan itu yang pertama. Terus kalau sebaiknya mana ya, kalau saya milih emas tua. Ini yang banyak orang di masyarakat malah justru kebalik. Saya kemarin coba hitung gitu kan, emas muda itu potongannya lebih kecil gitu kan daripada emas tua. Saya hitung Bu, akhirnya Bu, kemarin itu dalam simulasi sesi-sesi sebelumnya sama-sama potongannya 10%. Memang kalau dipotong itu karena harganya mahal,
Jadi emas tua tambahnya terkesan. banyak. Iya, betul. Oh, gitu. Tapi secara nominal hitungan dengan gramase yang sama itu jauh lebih menguntungkan emas yang kecil, tua. yang muda. Yang tua, iya. tua. Iya. Memang seakan-akan biaya potongnya itu lebih mahal seolah-olah. Iya. Tapi kalau dihitung dengan potongan dan gramase yang sama, itu dapatnya akan lebih banyak ketika kita emas yang tua. Itu. Terus kemudian terkait dengan emas putih, emas rose gold yang tren atau emas hitam, emas merah gitu kan. Itu begini. Emas itu sebetulnya adalah rumus unsur kimianya itu AU. Aurum. Berarti dia warnanya jelas kuning cerah. Kuning cerah. Jadi kalau ada yang emasnya agak memudar warnanya, itu sebetulnya ada unsur yang dimasukkan di dalam itu sehingga kadarnya turun. Kalau 24 karat tadi murni, berarti kalau ditambahi logam lainnya sebanyak 50, misalnya 1 gram tambah 1 gram jadi 2 gram, itu digabung, itu kadar emasnya jadi 50% emas murni, 50% itu logam lainnya. Nah, berarti itu karatasenya jadi 12 karat atau 50%, kodenya 50. Tapi tidak mengurangi graman ya, tidak ya? Kenapa Ibu? Tidak mengurangi gram. Tidak mengurangi gram. Jadi yang kalau kepengen beli itu yang paling saya suka itu yang tadi sebetulnya. Kalau pengen mulai itu dari Antam lah sebetulnya. Itu standar ya. Yes. Terus kemudian terkait yang itu ya, gambaran-gambaran umum di masyarakat. Sebetulnya emas itu kalau intinya kalau ada emas putih itu bagaimana gitu kan. Kalau sebetulnya ada banyak logam-logam itu yang warnanya putih. Ada platinum, kemudian ada rhodium, ada kemudian perak dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau emas kuning itu sebetulnya ya emas kuning tapi dia dilapisin, di plating. Seperti itu, di plating. Jadi warnanya cenderung memudar. Nah, iya betul. Sama mungkin karena ada yang menarik Bu, ini sebagai ringkasan mungkin ya terkait dengan yang emas itu tadi. Belilah, kalau saran saya belilah emas yang kalau di BSI saran saya di atas 16 karat, karena itu yang bisa digade. Karena jangan sampai ibu-ibu dirugikan terkait dengan campuran emas yang tidak paham. 16 karat ya? Iya. Ke atas. Ya, 16 karat ke atas itu sebaiknya. Terus kemudian yang terkait dengan emas itu begini Bu, ada hal yang menarik Bu. Yang pertama adalah saya coba untuk ibu-ibu tadi terkait dengan emas itu diwariskan. Emas itu diwariskan. Yang pertama adalah saya belajar juga dari nasabah. Ada nasabah dia gade emas di BSI 100 gram Bu. 100 gram, terus kemudian saya tanya. Ini yang kemudian menginspirasi saya dan kemudian saya jalankan. Bu, punya emas yang seperti ini itu di rumah berapa? 5 kilo. Saya tanya, saya sukanya nyuri ilmu. 5 kilo, mau saya curi ilmunya ini. Ibu dapat sendiri emas ini, caranya bagaimana supaya saya bisa seperti ibu. Ternyata 3 kilo itu warisan, 2 kilo dia peroleh sendiri. Nah, cara ngedukasi ke anak-anak kita itu sebetulnya begini. Kita nggak usah berpikir tadi seperti yang ibu katakan, tidak usah berpikir terlalu banyak, tapi berpikirlah yang bisa kita jangkau. Jika saya bisa 10 gram 1 tahun, maka selama 10 tahun, berarti anak 10 tahun itu kelas berapa Bu? Uut? Kelas 4 SD. Sudah punya berarti berapa gram Bu? 100 gram Bu. 100 gram ini senilai berapa kalau sekarang? 100 juta. Anak kelas 4 SD sudah pegang uang 100 juta dalam bentuk emas loh. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi 10 tahun lagi, tambahin 10 tahun ya, 20 tahun Bu Endang. Kira-kira anak kita lulus kuliah, lulus SMA ya, lulus SMA kalau di lulus SMA sudah punya 200 gram. Kalau dirupiahkan 2 juta mungkin ya. Iya, nilai sekarang 2 juta, enggak, 200 juta. Bisa beli rumah Bu? Ya bisa. Bisa 200 juta. Itu kalau harga sekarang, kalau 20 tahun bisa beli kondominium. Iya, kondominium. Nah, kalau data yang kita dapat ini Bu, saya cek data yang ke belakang aja. Kalau ini kan data ke depan ya, forecast ya. Kalau yang sudah terjadi,
pada tahun 1990 itu kalau kita beli sepeda motor Astrea Grand dulu Bu, masih ada sih Astrea Grand itu, harganya 4 juta. Kalau dibelikan emas itu dapatnya 200 gram Bu. Oh ya, 20.000 ya? Iya, betul. 20.000. Iya, 20.000 pada waktu itu. Iya, betul. Nah, terus kemudian kalau sekarang kita jual 200 gramnya dapatnya 200 juta. Bahasa sederhananya kita bisa beli rumah 200 juta. Iya, betul. Dengan harga sekarang 200 juta dengan tabungan emas kemarin cuma 4 juta. Jadi persiapkan anak kita dari sini. Iya, kalau saya kemudian kalau kita ini akhirnya ketagihan Pak Budi, jika saya punya 1 kilo emas untuk anak saya besok dan anak saya edukasi seperti saya, berarti saya punya 1 kilo, anak saya punya 1 kilo. 1 kilo, total berapa? 2 kilo. Kalau cucu saya lagi 3 kilo. Ya, warisannya 2 kilo. 2 kilo tambah cucu saya 3 kilo. kilo. Kira-kira 7 sampai 8 keturunan kita bisa miskin nggak? Ya, insyaallah aman. Aman. Secara Nah, finansial. inilah sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Bu Sri. Di keluarganya Bu Sri. Iya, kenapa? Ini potong tadi. Saya ternyata warisan kekayaan itu bisa diturun-temurunkan. Cuma kadang kita kan lebih suka yang memang prihatin dari kita ulang lagi ke anak kita, prihatin terus gitu kan. Ikut bapak prihatin, itu prihatin. Iya. Namanya memori ya. Iya, memori. Kira-kira manfaatnya. Ya, terima kasih nih Kak. Terasa sudah 1 jam ini kita ngobrol. Menambah penyesalan. Penyesalan ya. Ya, terima kasih nih Pak Mazun dan Bapak Ibu sekalian. Ini kita tanya ya, ada sistem tanya jawab. Kita tanya jawab ke audiens yang ada di studio. Mungkin bisa dibantu siapa? Siap. Sambil menunggu tanya jawab, ini sedikit menginformasikan ke sahabat BSI di manapun yang live maupun yang di studio. Kalau yang berminat mendapatkan e-sertifikat, ini ada e-sertifikatnya Bu. Dapat sertifikatnya. Jadi mohon nanti meregistrasi di link bit.ly podcast lintas generasi BSI. Dan diketik aja nanti langsung masuk itu. Nanti kalau sudah selesai langsung cek di emailnya karena sertifikat langsung otomatis dikirim ke emailnya masing-masing. Jangan sampai salah nulis alamat email link itu. Ya, mungkin ada yang mau bertanya dulu dari Muslimat atau dari Aisyah atau Ika, Dharma Wanita Pemda atau Kemenak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Atur sangat atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Eni Suastiwi dari Dharma Wanita Kementerian Agama. Matur sangat, materi yang sangat bagus sekali. Hari ini kita bisa mengikuti ngobrol bareng. Yang ingin kami tanyakan, seperti Ibu Diah tadi sudah ngendiko, Mbak Uut, Mbak Sri, juga Mas Pak Izul. Untuk saat ini mungkin kami ini emas itu hanya sebatas untuk perhiasan dan untuk tabungan. Artinya kalau suatu saat dibutuhkan kita jual untuk kebutuhan yang mendesak. Tidak seperti tanah yang lama untuk penjualannya. Nah, ini mohon nanti bagaimana untuk mengedukasi, memberikan kesadaran kepada kita semua, terlebih pada anak-anak kita untuk bisa investasi emas ini. Kalau BSI tadi banyak sekali program ya yang ditawarkan untuk bisa menabung berupa emas. Ini monggo nanti Kasun sangat mohon pencerahannya untuk kami mengedukasi kepada anak-anak kami agar bisa mulai dari dini menabung emas tadi. Matur nuwun dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, kalau belum ada nih. Ini ada pertanyaan ini dari Ibu Eni Swasti ini dari Kementerian Agama. Jadi bagaimana memberikan kesadaran untuk berinvestasi emas kepada anak? Nah, ini monggo dari Bu Diah atau Bu Sri atau Bu Tami yang punya pengalaman. Pengalaman gimana? Bu Sri monggo. Nanti dari Pak Faizun mungkin ada program apa dari BSI yang bisa ini Pak untuk kan karena emas itu kan berapa sih sebenarnya yang bisa di BSI itu gram berapa gram caranya seperti apa? Terus kalau belum punya uang gimana caranya biar bisa membeli apa harus menabung dulu atau apa dan sebagainya. Ya, monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Budi. Kagem Bu Eni, Bu Saban Nuroni dalam mendidik anak untuk mau dan bisa berinvestasi emas. Yang pertama kita harus mengajarkan tadi kalau saya dalam keluarga besar kita uang saku aja ada jangka waktunya ya Pak. Seperti ini saya terapkan ke anak saya waktu SD, SMP itu per minggu Pak. Kalau sudah SMA itu 1 bulan karena waktu SMA itu anak saya kan di SMA Semesta, jadi boarding, jadi harus per bulan dikasih uang saku sampai kuliah pun seperti itu. Dengan adanya uang saku yang sudah kita bayarkan di depan, sudah saya diberikan di depan, itu otomatis pengelolaan itu ada saldonya, ada sisanya. Pertanggungjawaban gitu. Ada pertanggungjawabannya. Dan itu bisa untuk diinvestasikan, ditabung dulu. Nanti kalau misalnya itu sudah cukup untuk membeli emas, baik itu cicil maupun gade, itu bisa ikut dalam investasi emas. Kemudian yang kedua, bisa diberi edukasi ke anak-anak kita dalam waktu 1 tahun. Ini kan tergantung kemampuan dari si anak sendiri. Itu bisa mengumpulkan uang berapa dan bisa untuk membeli emas berapa. Misalnya dalam 1 tahun bisa mengumpulkan 4 juta. Itu kan berarti dapat 4 gram. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, bisa kita mendidik ke anak kita sebelum investasi itu kita ajari dulu tujuan investasinya itu apa. Biasanya kalau tujuan investasi itu bisa sebagai dana pendidikan, sebagai dana kesehatan dan sebagainya. Itu harus jelas dulu tujuannya. Kemudian yang kedua, kita mencari lembaga keuangan yang mempunyai izin dari OJK yang nyata-nyata itu aman untuk ikut investasi emas. Kemudian yang ketiga, karena anak kita itu berbeda dengan waktu kita dulu, sekarang sudah familiar dengan internet, itu sesekali kita pantau harga emas. Ya, harga emas itu posisi di angka berapa. Dan dalam waktu setahun, tadi saya matur, dalam waktu setahun itu kita mengajarkan anak untuk bisa beli emas berapapun, meskipun itu naik ataupun harga emas itu turun. Kalau naik itu belinya disesuaikan dengan dana yang dimiliki si anak. Kalau turun itu bisa sekeinginan anak untuk beli. Mungkin seperti itu jawaban kami Pak. Monggo Pak Faizul. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini yang terkait bagaimana sih cara memulai anak untuk berinvestasi emas. Ini memang di BSI cukup, alhamdulillah cukup produknya cukup lengkap Pak Budi. Jadi bagi Bapak Ibu tadi disesuaikan dulu kemampuannya disesuaikan. Misalnya begini, kita bagi per 2 kelompok lah biar lebih gampang dicernanya. Yang pertama adalah ketika saya pendapatannya tidak tetap, bagaimana sih cara memiliki emas di BSI. Di BSI itu kalau sudah jadi nasabah ada yang namanya BSI Mobile. Di BSI Mobile itu sudah ada salah satu menu yaitu namanya e-emas, yang dimana itu di situ ada 3 sub menu di dalamnya. Yang pertama adalah bisa emas sendiri itu bisa beli maupun jual emas secara real time. Ini kemudian ada yang namanya cicil emas juga secara online itu. Terus yang ketiga adalah gade emas. Nah, untuk yang emas itu modelnya seperti kalau anak-anak zaman sekarang sudah familiar model top up.
begitu ada dana, tinggal di top up-kan, misalnya mau ada 100.000 untuk belikan emas, otomatis langsung dikonversikan ke dalam bentuk gram emas, ya, gram emas. Terus kemudian kalau dibiarkan, kemudian harga emas naik, dia akan naik mengikuti harga emas standar. Secara rupiah. Iya, betul. Hanya tetap kunciannya adalah yang dikunci adalah gramase emas. Nanti tinggal diterjemahkan di dalam rupiah. Jadi tetap kuncinya adalah gramase emas, bukan uang ya, tapi emasnya, gramnya. Nah, terus kemudian cicil emas itu juga ada di BSI Mobile. Jadi memang nanti gramase kecil-kecil ada juga. Cuman kalau misalnya nanti menghendaki yang mau datang ke kantor BSI itu dimulainya dari 5 gram Pak Budi. 5 gram, ya 5 gram minimal untuk yang langsung datang ke kantor. Kalau yang kecil-kecil atau itu lebih baik melalui BSI Mobile. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya BSI itu ada di Jalan Sumarwi nomor 30A. Jadi arahnya kalau dari Pasar Argosari itu ke sebelah timur, nanti sebelum bundaran itu kanan jalan ya itu ada kantor Bank Syariah Indonesia, gabungan dari Bank Syariah Mandiri, gabungan juga BRI Syariah sama BNI Syariah. Nah, di dalam ini simulasi yang emas itu saya pakai simulasinya yang 10 gram aja, biar nanti untuk kalau yang 5 gram tinggal diparuh menjadi 2. Saran saya begini, yang pertama harus disediakan adalah memang ini aturan dari Bank Indonesia, itu ada DP 20%. Jadi sebaiknya nabung DP-nya dulu. Berarti kalau 10 juta ya sekitar 10 gram itu 2 jutaan. Kalau yang 5 gram nanti separuhnya. Kalau sudah ada tinggal menghubungi petugas saja. Enaknya kita bisa pesan Bu, nanti sama petugas, ada saya atau Mbak Mani, itu nanti bisa, ini sudah ada DP, nanti tolong dibelikan pada saat harga emas turun. Itu aja, itu bisa di kita, harganya pada saat turun. Januari ini turun harga emas? Iya Bu, kemarin sempat turun, terus naik lagi. Ya lagi. Seperti itu. Terus kemudian ini, untuk saran saya ambil saja yang jangka panjang. Jadi kalau 10 gram itu 5 tahun Bu, bisa 5 tahun kita, biar nggak pusing-pusing ngambil apa itu, nyimpennya besok di mana, itu di harga 180-an ribu 5 tahun. 180.000 per bulan selama 5 tahun. Untuk ya. 10 gram. Untuk 10 gram. Jadi kalau misalnya ada rezeki, enaknya gini, kalau ngambilnya jangka panjang, uang jajan tidak terkurangi, kebutuhan arisan masih ada gitu kan, ibaratnya kalau ibu-ibu. Tapi nanti kalau ada rezeki silahkan dimasukkan. Jadi nanti kalau bisa ada rezeki dua kalinya, nggak sampai nunggu 5 tahun sudah bisa diambil. Seperti itu. Tergantung ada rezekinya. Betul, ya. Jadi tapi sebelumnya lebih enak itu. Nah, perbedaan antara emas masing-masing ada kelebihan ada kekurangan. Kalau yang terkait emas di mobil BSI, ketika beli mengikuti harga emas. Misalnya sekarang saya punya uang, harga emas turun, saya beli. Yang jadi masalah itu ketika harga emas itu turun, kita nggak punya uang, jadi nggak jadi terbeli. Nah, itu salah satu lebih fleksibel lah, kelebihannya dan kekurangannya dari yang emas. Tapi kalau yang cicil emas itu enaknya harga dimulai pada saat harga akad. Angsurannya sampai 5 tahun tetap Bu, tidak ada kenaikan. Itu flat, iya. Berarti flat itu. Iya betul. Angsurannya tetap, misalnya tadi 180.000, itu 5 tahun sampai 1 yes, betul. Sampai 5 tahun. Iya. Jadi ada pengalaman yang Bu Sri alami, belum menyicil Bu, itu harga sudah naik. Jadi sudah untung. Jadi Mas enaknya itu seperti itu. Jadi kalau saran saya ambillah di jangka yang panjang. Seperti itu. Kira-kira itu Pak Budi, kalau cara ini cukup mudah, tinggal bawa KTP, buka saldo, kita langsung layani. Sangat mudah ya. Iya betul. Dan standarnya adalah Antam ya Pak? Antam, kita pakai Antam karena Antam ini juga standar internasional, sudah punya sertifikasi LBMA. Ya, kalau yang lain mungkin SNI gitu kan, bisa dipakai lokal. Kalau Antam ini kalau haji silahkan aja ya bawa LM aja dijual di sana.
ini saya banyak nanya juga nih. Iya, ada mungkin masyarakat Gunung Kidul yang mungkin waktu haji beliau karena ada sedikit rezeki mesti beli di sana di Saudi. Nah, ketika pulang ke Indonesia atau ke Gunung Kidul dan pada suatu saat beliau itu butuh uang. Nah, tapi beliau punya emas Saudi atau emas di Arab itu. Nah, bisa enggak sih si emas ini digadaikan ke BSI? Nah, ini karena mungkin masyarakat juga informasinya kan belum paham ya bahwa bisa apa enggaknya, dan kalau dijual ini informasi kalau dijual di sini katanya itu termasuknya emas muda, padahal kita beli di sana emasnya tinggi tua gitu loh. Itu seperti apa tuh untuk mungkin ada informasi nih? Masukan pertanyaan yang bagus dari Ibu Dia. Jadi begini, yang pertama adalah tadi saya sudah jelaskan bahwa berapa karat sih emas itu untuk melihat tua apa muda. Ini tidak bisa dimanipulasi karena kita ada alat sendiri untuk ngetes untuk gramasenya. Jadi apakah dia gramasenya nanti 16 karat dan lain sebagainya, ini sudah standar Bu. Jadi tidak akan bisa itu. Jadi kalau kepengen beli emas, lihat satuannya adalah karat. Nah itu yang penting, biar tidak terpecah ke persentase. Sebaiknya kalau saya milih satuannya pakai karat karena itu yang diakui internasional. Terus kemudian kalau sudah ketahuan seperti itu, bisa nggak digadaikan di BSI? Jangankan dari luar Bu, yang tanpa surat di BSI bisa Bu. Misalnya saya beli lupa suratnya di mana ya, karena apa? Yang ditaksir di BSI itu emasnya, bukan suratnya. Ya, ya betul. Jadi yang ditaksir adalah emasnya, bukan suratnya. Surat itu hanyalah sebagai pendukung untuk strategi jual beli emas Bu. Kalau nggak ada suratnya, harganya murah. Otomatis bagi yang pebisnis emas itu bisa, kalau dari tempat lain saya bisa ngambil keuntungan yang lebih banyak. Kalau di BSI enggak, dia nggak ada suratnya. Misalnya suweng atau ceplek hilang satu, bisa digadaikan di BSI. Karena emasnya yang dilihat. Karena emasnya yang dinilai. Berarti emas dari mana saja bisa ya untuk BSI ya. Nah, ini nanti bisa untuk siapa tahu masyarakat Gunung Kidul sendiri belum paham atas informasi ini. Nah, ketika sudah nanti pada mendengar, nanti ketok tular. BSI itu bisa menerima emas dari mana saja. Sama ini ada yang kesalahan di masyarakat itu begini tadi, bahwa emas di daerah tertentu itu lebih tua gitu kan. Sebetulnya kembalikan ke aturan dasarnya itu, karatase tadi. Emas murni itu 24 karat, kalau separuhnya berarti 50%-nya berarti 12 karat atau golongannya kalau di bawah 12 karat emas muda. Itu saja patokannya. Kalau dilihat secara sekilas gitu ada Pak, warna kuning, perbedaan warna kuning. Terus teksturnya? Oke. Jadi gini, kalau ada emas, ini non sewu saya juga membawa sampel. Jadi begini, emas di perhiasan itu jarang yang 24 karat. Karena semakin tinggi karatase, emas itu lunak. Betul. Digigit kalau emasnya antam itu digigit dekok. Iya, itu kalau digigit dekok. Jadi jarang sekali emas yang 24 karat dalam bentuk perhiasan. Saya kayaknya bawa contoh Pak Budi, tapi apakah ini nanti bisa dilihat bahwa saya punya emas yang 24 karat dalam bentuk perhiasan. Bentuknya naga, ketika ini jadi penyok, jadi naga geprek. Jadi semakin tua emas, semakin karatase semakin tinggi, dia semakin lunak. Sehingga emas-emas perhiasan jarang di karatase 24, rata-rata di 20 itu yang tua, 20, 21. Terus yang tua lagi yang rata-rata beredaran di pasaran di Indonesia itu di 18 karatan. Atau 75% kalau di bahasa ini. Emas 75 gitu kan. Itu berarti emasnya 75%, karatasenya di 18 karat. Kalau beli itu aja. Model juga nggak dihitung ya Pak? Ya, model nggak dihitung di BSI. Dan yang paling penting, jangan beli yang banyak mata atau pernik-perniknya.
karena yang dinilai itu adalah emas. Karena begini, banyak orang yang tidak tahu. Misalnya ini permatanya zirkonik, apa Swarovski atau intan, diamond, berlian. Nah itu kalau kita tidak cermati bisa saja kita tidak teliti itu ikut dalam gramase emas. Padahal harga permatanya atau apalagi yang imitasi Bu itu bisa mempengaruhi gramase emas. Jadi pilihlah yang polos-polos saja. Itu seperti itu. Polos saya punya ibu ini polos. Ya betul, itu lebih bagus memang. Kadang yang polos ini itu cincin zaman 25.000 apa 20.000. Tanda cinta. Dan enaknya kalau polos itu biasanya karatasenya tinggi. Kenapa? Karena kalau dipasangi mata hilang matanya, sering hilang. Jadi salah satu membedakan kalau yang polos, itu karatasenya tinggi. Salah satu contohnya. Salah satu contoh. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Eni ada yang masih mau ditanyakan lagi Bu, atau sudah cukup ya penjelasan dari kami? Matur nuwun sangat Pak Budi, Pak Isul, Bu Diah, Mbak Sri dan Mbak Uut menambah pengetahuan kami untuk para emak-emak ini. Ternyata emas itu berbeda-beda. Jadi kita tahu emas tua dan emas muda seperti yang dikatakan Pak Isul tadi. Matur nuwun sangat Pak Budi, Pak Isul dan Bu Diah, juga Mbak Uut dan Mbak Sri menambah ilmu pengalaman bagi kami, dan insya Allah nanti kita akan edukasikan bukan saja untuk anggota Dharma Wanita tapi untuk anak-anak kita juga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di studio, kalau ada yang mau ditanyakan lagi dari Aisyah Muslimat atau dari Dharma Wanita Pemda, monggo perwakilan. Jarang loh ini kita bisa kumpul-kumpul dengan ibu-ibu yang luar biasa ini. Ada ibu? Kalau tidak ada, saya rasa sudah sangat cukup sekali nih bincang-bincang kita hari ini, dan kami sangat berterima kasih nih Bu atas kehadiran dan kerawanan jenengan. Mudah-mudahan sih harapan di kami nanti setelah ini ada tindak lanjut yang luar biasa, karena obrolan sangat menarik ini. Ternyata perlu nih kita ada suatu hal yang kira-kira nanti yang perlu kita masih banyak sosialisasikan ke masyarakat, yang perlu diinikan, karena ya tadi indikannya Ibu dia Bu Bupati itu, keluarga itu ya harus kuat, ibu itu harus cerdas, kan gitu. Perempuan juga harus cerdas. Perempuan yang harus pintar dan cerdas ya. Perempuan. Ya, kalau itu sudah kita akhiri untuk bincang-bincang bareng ngobrol kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul, dan terima kasih juga dengan Dinas Kominfo dari Ibu PKK itu, dari Aisyah maupun dari Muslimat ya, terus dari Ibu IIK PSI juga, alhamdulillah sudah ikut meramaikan juga hari ini. Nanti kita tunggu kehadirannya kembali dalam seri-seri kita ke depan, yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menginspirasi. Ya, mudah-mudahan amin. Ya, karena tidak suatu hal yang gede itu dimulai dari yang kecil. Betul. Ya, betul sekali. Terus yang sangat menarik dan saya pegangi sampai sekarang itu ya tadi, itu mungkin bisa jadi pegangan kita semua untuk penutup hari ini. Mungkin nanti terakhir closing dari Ibu minta mohon closingnya Bu ya. Untuk closing statement ya. Setitik cukup. Banyak kurang. Nah, monggo closingnya Bu, untuk kita semuanya Bu. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita terima dan kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, terutama untuk keluarga kita, agar keluarga kita nanti bisa
kedepannya sejahtera, dan kita menjadi panutan daripada anak-anak kita. Anak kita akan belajar kepada kita ketika kita sedikit mengasih ilmu kepada anak-anak kita, dia juga akan bisa menyebarkan kepada istri atau anak-anaknya lagi. Nah, itu rangkaiannya itulah yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat terutama bagi keluarga kita dan bagi orang lain. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.